Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. KTP, Mas Aziz, KTP. Sore hari ini saya ada tamu Mbak, namanya Yusuf. Yusuf itu nama Bapak? Ya. Saya kenal beliaunya ini Ramadan tahun 2021 di acara ulang tahun anak teman. Saya kebetulan pengisi acara, beliau datang. Kenalan sama beberapa teman. Waktu itu saya kemudian begini, kan beliau ada berita waktu itu Mbak Nania ini kan murtad gitu lah kira-kira. Murtad, karena keluarganya beliau basicnya muslim. Tadi saya telepon bapaknya, waktu itu saya bilang ketemu di bulan Ramadan, beliau pergi, saya bilang kayaknya anak ini mau kembali mualaf deh, mau kembali ke Islam. Karena selama ini ketika ada orang mau masuk Islam itu feel saya itu kuat banget, tapi saya nggak pernah ngajak, dan saya nggak pernah ngajak beliau, tapi cuma saya doakan. Dia bilang sama teman saya waktu itu, ini sebentar lagi anak ini balik. Sama dulu ketika DJ Eti, sebulan sebelum dia masuk Islam, saya sama istri itu pertandanya apa? Saya makan pare pahit. Saya makan pare pahit pakai sambal. Ditelepon sama manajernya Eti, Gus, Mbak Eti mau masuk Islam. Firasatnya pakai pare. Karena suka pare. Karena dia suka pare kan. Dan alhamdulillah kemarin Mas Ajis, manajer beliau telepon asisten saya mengkabarkan Narnia Kurniawati Yusuf itu berkenan minta dituntun membaca 2 kalimat syahadat. Selama ini saya tidak pernah memaksa orang atau mengajak saja nggak pernah, apalagi memaksa untuk menjadi seorang muslimah. Mungkin sebelum syahadat Narnia bisa cerita kenapa akhirnya kok ingin kembali ke agama keluarga besar. Ada apa setelah pertemuan dengan Ya. Sebenarnya sih kalau dibilang simple, sangat simple, tapi ternyata ini benar-benar yang namanya arti itu mendalam. Jadi kemarin itu waktu Lebaran pulang ke rumah, sebenarnya sih perasaan ini udah ada tuh sekitar 2-3 tahun yang lalu. Ketika saya pas lagi diem, saya mikirnya begini, nanti kalau misalkan saya meninggal, saya mau dimakamkan secara Islam atau Kristen. Karena mau bagaimanapun juga keluarga saya belum menerima saya sebagai Kristen. Meskipun mereka bilangnya oke, saya terima. Cuman kan hati orang tua kan ya saya merasakan sekarang gitu loh. Dan kemarin tuh kebetulan pas pulang habis mijitin mami sare, mami tidur gitu kan. Itu ada gejolak hati tuh bilang, nanti kalau misalkan mami meninggal atau keluarga besar saya ada salah satu yang meninggal, apalagi mami, siapa yang sholatin, siapa yang mandiin, siapa yang ngedoain. Terus saya punya anak perempuan, kalau misalkan saya meninggal pun juga siapa yang doain, siapa yang mandiin. Karena gimana pun juga yang tidak satu frekuensi itu tidak mungkin nembus doanya. Apalagi leluhur, apalagi guru-guru saya semuanya keluarga besar saya semuanya muslim. Dan kemarin itu pas pulang sebelum bikin video klip di single yang baru, ini jujur saja saya sudah mengosongkan semuanya perasaan saya. Saya nggak mau terima dari A atau B, saya benar-benar netral, saya kosong sampai akhirnya saya pulang, saya bilang sama mami sama bapak, kalau saya sudah akan kembali memeluk agama Islam. Sebenarnya simpel sih, cuman ternyata dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Dan sekarang ketika saya udah mengutarakan itu ke orang tua, mami sama bapak, beban selama ini tuh kayak enteng banget rasanya tuh kayak apapun bakal saya hadapi, saya nggak akan takut lagi karena saya punya keluarga besar. Saya punya gimana ya, kasarnya begini nih, yang kemarin itu saya akan menjadikan namanya pengalaman saya. Ilmu nggak mungkin lah berhenti sampai di situ aja kan, pasti banyak ilmu dari mana-mana gitu. Ya saya menyikapinya seperti itu aja. Dan hari ini saya minta sama
minta sama Gus Miftah untuk membimbing saya nanti untuk memeluk agama Islam. Saya juga minta doanya agar saya bisa istiqomah sampai saya meninggal nanti, dan saya bisa menjadi anak atau ibu yang bisa dibanggakan sama keluarga saya. Amin. Jadi gitu nanti tolong teman-teman media jangan dikira ini mau dipublish Mbak Nania ya. Ini kebetulan kalian ketemu saya, Mbak Nania memang janjian sama saya di sini. Mas Jurek mana Jurek? Wajar loh salah berita. Aduh, live lagi. Karena saya nggak mau dikira memprovokasi orang lain untuk pindahkan. Iya, nggak tahu kan kalau Mbak Nania di Kediri banyak kiai, banyak ulama di sana. Betul. Ya memang beliau mantunya ke kita ya, kita bimbing. Sebelum nanti teman-teman ajarannya sama saya, perkenankan saya menuntun Mbak Marnia Kurniawati Yusuf bahwa beliau pengen kembali menjadi seorang muslim. Mungkin saya tanyakan, nggak ada paksaan Mbak Marnia, nggak ada paksaan. Bukan karena terpaksa, karena kehendak sendiri, bukan karena paksaan dari Gus Miftah, karena Allah. Sebenarnya nanti bisa tuliskan saya, semua yang nanti bisa menjadi saksi, walaupun nanti di dokumen cuma 1-2 orang yang saya minta untuk tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Selamat menantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nawwir qulubaha bi nuril iman, Allahumma nawwir qulubaha bi nuril Qur'an, Allahumma nawwir qulubaha bi nuril Islam, Allahumma nawwir qulubaha bi nuri sayyidina Muhammad, Allahumma nawwir qulubaha bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat menantinya. Hari ini Anda kembali terlahir sebagai hamba Allah yang suci. Semua dosa-dosanya kemarin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan saya, doakan Bunda, doakan semuanya. Mudah-mudahan kami semuanya diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti prosesnya minta foto ininya dikirim ke anak-anak pondok, dibuatin dokumennya untuk merubah kamu identitas di catatan sipil dan lain sebagainya. Biar ya. Selamat ya. Terima kasih buat semuanya, pangestunya semuanya. Oke, ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau nggak pulang. Gimana ini? Maaf sudah kembali lagi lega. Agak dekat boleh. Jauh-jauhan kan? Tengahin Mbak. Iya. Dikit maju. Kenapa kalian mau jalan-jalan kangen sama aku? Iya. Ininya. Jangan maju lagi deh. Ngalingin belakang. Tangannya gimana? Iya. Airnya kembali lega lagi ya Pak ibaratnya atau kemarin setelah muntah dan ada perasaan tadi sebelum itu kayak bercurhat juga sampai nangis ini akhirnya udah plong banget nih airnya sama Gus yang meninggal. Plong banget, berasa kayak gak ada beban. Ya semua itu kan di perjalanan hidup kan, perjalanan yang nggak bisa saya hindari. Semua itu pasti karena pelajaran juga gitu kan. Tapi di sini saya mau mengatakan bahwa ini bikin saya lebih lega, lebih enteng lagi. Dan yang pasti ya itu tadi keluarga dan juga anak, karena saya sebagai orang tua ternyata begini ya rasanya ya gitu loh. Jadi belum sempat ditampar sama anak kan ya, tapi Allah tuh ternyata tuh sayang sama aku bahwa
ini loh Nia rasanya tuh kayak begini loh kalau misalkan kamu tuh berbeda segala macam. Lebih ke situ sih. Kalau itu kan faktor eksternal ibadah anak keluarga. Kalau faktor internal kayak pergolakan batin aku sih yang 2 tahun kan sempat tadi apa sih yang buat kayaknya aduh kayaknya ini nggak sesuai sama hati, nggak ingin, akhirnya pas kemarin lebaran ketemu ini Jadi yakin. sebenarnya gini, orang tua saya tuh tidak pernah yang menghakimi seperti apa tuh nggak pernah gitu kan, cuman mereka ya sebagai orang tua kan udah pasti ya welcome aja, cuman setiap kali pulang buat lebaran tuh ngerasa kayak jadi outsider gitu, jadi ngerasa sendiri. Keluarga ya menerima, cuman batin sendiri itu yang kadang-kadang tuh yang bergejolak, cuman ini kan sudah keputusan saya gitu kan, cuma semakin kesini kok semakin